Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 367 mengambil risiko untuk menyelamatkan orang. Temanku, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di mana yang lainnya? Setelah orang itu menenangkan pikirannya, Zishuanyuan bertanya. Kami diserang. Ada pengkhianat di antara orang-orang yang bergabung dalam acara itu. Ada mata-mata yang dikirim oleh monster mengerikan dan dengan metode khusus mereka berubah menjadi bentuk manusia dan berbaur dengan kami, secara diam-diam mengkhianati kami. Kami diserang oleh monster mengerikan dan banyak orang terbunuh oleh monster mengerikan. Yang lainnya dibawa pergi oleh monster mengerikan dan mereka ingin menggunakan orang-orang itu untuk mengancam kekuatan besar lainnya. Kami dijebak oleh monster mengerikan. Meskipun dia sudah sadar kembali, saraf pria itu masih tegang dan dia sangat panik. Jelas, dia tidak begitu takut. Mereka semua dibawa pergi. Bagaimana dengan Liu Zizun? Mungkinkah dia pun tidak mampu mengalahkan binatang buas itu? Zishuanyuan terus bertanya. Sangat kuat. Binatang buas itu sangat kuat. Ia adalah kodok berwarna hitam dan Liu Zizun tidak punya cara untuk mengalahkannya. Tidak ada seorang pun yang punya cara untuk mengalahkannya. Kami tidak punya kekuatan untuk melawan, dan mereka yang melawan semuanya mati. Bahkan mereka yang ingin melarikan diri semuanya terbunuh. Saat dia menyebutkan orang-orang yang dibawa pergi oleh monster mengerikan itu, wajah lelaki itu berubah drastis karena dia semakin takut. Bahkan tubuhnya mulai gemetar hebat. Bagaimana dengan Ziling? Apakah Ziling juga dibawa pergi? Dia dibawa pergi, semua orang dibawa pergi, Nona Ziling juga dibawa pergi. Setelah bertanya sampai di titik itu, alis Zishuanyuan sedikit berkerut seolah-olah dia sudah tahu segalanya. Jadi, dia tidak lagi bertanya dan berkata kepada Chu Feng, "Nak, obati lukanya." Tanpa menunda, Chu Feng buru-buru merawat pria itu. "Kau, sedikit lebih ringan." Pria itu jelas mengenali Chu Feng, tetapi melihat bahwa dia datang bersama Zishuanyuan, dia tidak banyak bicara dan dia hanya diam menahan rasa sakit dari kakinya yang robek sambil membiarkan Chu Feng merawat lukanya. Sebagai seorang spiritualis dunia, merawat luka-luka adalah hal yang mudah. Dengan sekejap mata, Chu Feng selesai merawat luka-luka pria itu dan dia juga memberinya pil obat. Dia mengatakan itu adalah pelet yang menghentikan rasa sakit, tetapi pada kenyataannya, itu adalah pelet yang menyebabkan orang kehilangan kesadaran. Tentu saja, jika seseorang kehilangan kesadaran, mereka secara alami tidak akan merasakan sakit. Dan alasan mengapa Chu Feng memberikan pelet obat seperti itu sebenarnya juga karena dia khawatir laki-laki itu akan mengatakan sesuatu yang berlebihan kepada Zishuanyuan. Harus dikatakan bahwa efek pelet itu sangat bagus. Segera setelah pria itu meminumnya, ia mulai mengantuk dan dengan sangat cepat, ia pingsan. Baru setelah menangani laki-laki itu, Chu Feng maju untuk bertanya, "Penatua Xuanyuan, apakah Anda tahu binatang buas macam apa katak berwarna hitam itu?" Bahkan Liu Zizun dan yang lainnya tidak mampu mengalahkannya. Dia adalah salah satu dari 5 Raja Monster, Raja Katak Hitam. Jawab Zishuanyuan. Raja Katak Hitam. Tentu saja, Chu Feng pernah mendengar tentang 5 Raja Monster. Meskipun dia tidak tahu apa nama mereka secara spesifik, dia tahu bahwa mereka adalah penguasa Gunung Seribu Monster. 5 monster terkuat di Gunung Seribu Monster. Tidak heran kita tidak melihat tanda-tanda Raja Katak Hitam. Aku tidak pernah menyangka kita ditipu oleh binatang buas. Masalah ini tidak mudah ditangani sekarang. Acara ini diatur oleh Villa Bergengsiku, dan mereka yang berpartisipasi dalam acara ini adalah orang-orang terbaik di generasi muda dari sekolah-sekolah di seluruh benua 9 provinsi. Jika sesuatu terjadi pada mereka, Villa Bergengsiku tidak dapat memikul tanggung jawab itu. Wajah Zishuanyuan dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi dari sudut pandang Chu Feng, dia tampaknya tidak khawatir tentang generasi muda di kekuatan lain. Dia jelas khawatir tentang cucunya sendiri, Ziling. Adapun mengapa dia begitu khawatir tentang Ziling, Chu Feng secara umum dapat menebak alasannya. Meskipun Chu Feng belum pernah melihat Raja Katak Hitam sebelumnya, Chu Feng telah mendengar bahwa di antara binatang buas, beberapa secara alami sangat bernafsu dan mereka memiliki keinginan yang sangat kuat. Selain itu, mereka menyukai keindahan manusia dan hal-hal seperti binatang buas yang melakukan kekerasan terhadap keindahan manusia telah terjadi di banyak tempat sebelumnya. Dan spesies kodok adalah spesies yang memiliki reputasi paling keji di antara binatang mengerikan dan spesies yang nama-nama mengerikannya menyebar paling jauh. Jadi, bukan hanya Zishuanyuan yang khawatir, bahkan Chu Feng pun khawatir. Binatang buas spesies kodok pada awalnya sangat bernafsu dan Ziling juga merupakan gadis kecil yang cantik luar biasa. Saat ini, dia ditawan oleh Raja Kodok Hitam, dan akan sulit baginya untuk tidak menjadi pilihan terbaik untuk dinodai oleh Raja Kodok Hitam. Namun, Ziling adalah target Chu Feng. Keberadaan yang memberinya kesempatan untuk membuka kekuatan petir ilahi dalam tubuhnya. Jika kesempatan pertama Ziling direnggut oleh monster itu sama saja dengan Chu Feng kehilangan kesempatan untuk membuka kekuatan sejati petir ilahi dalam tubuhnya.
Tentu saja, Chu Feng tidak ingin hal seperti itu terjadi. Jadi, Chu Feng buru-buru bertanya, Penatua Xuan Yuan, karena kita tahu bahwa itu dilakukan oleh Raja Katak Hitam dan direncanakan dengan hati-hati oleh mereka, menurutmu kemana Nona Ziling dan yang lainnya dibawa pergi? 5 Raja Monster menguasai 5 area, dan tempat ini memang area yang dikuasai oleh 5 Raja Monster. Kalau tidak salah, saat ini, Ziling dan yang lainnya seharusnya sudah dibawa kembali ke sarang Raja Katak Hitam. Kata Zi Xuan Yuan. Sarang Raja Katak Hitam. Tetua Xuan Yuan, apa yang kau tunggu? Cepat pergi selamatkan mereka, desak Chu Feng. Wah, gampang sekali kalau kamu bilang begitu. Kamu pikir kamu bisa pergi ke sarang Raja Katak Hitam kapanpun kamu mau. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu di mana sarangnya. Jika kita tahu di mana sarang kelima Raja Monster itu berada, kita tidak perlu menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menyerang mereka dan kita akan langsung mengepung sarang mereka dan membantai mereka. Zi Xuan Yuan dengan tidak sabar melirik Chu Feng. Dan pada saat itulah Chu Feng menyadari sesuatu. Dia akhirnya tahu mengapa wajah Zi Xuan Yuan dipenuhi dengan kekhawatiran. Jadi dia bahkan tidak tahu kemana harus pergi untuk menyelamatkan mereka. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng merenung cukup lama. Akhirnya, dia melihat kelebihan dan kekurangannya, dan demi mendapatkan kesempatan untuk membuka kekuatan petir ilahi di tubuhnya, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan berkata kepada Zi Xuan Yuan, Penatua Xuan Yuan, kurasa aku tahu di mana sarang Raja Katak Hitam. Apa? Kau tahu? Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Zi Xuan Yuan berubah tetapi dia belum mempercayainya. Dia melemparkan tatapan ragu ke arah Chu Feng, seolah ingin menembus kebohongannya dan melihat esensi Chu Feng. Aku benar-benar tahu. Tanpa menyembunyikan kebenaran, aku pernah melihat peta di suatu tempat, dan di peta itu, yang tercatat adalah Gunung Seribu Monster. Di peta itu, ada 5 kastil bawah tanah, jadi kurasa itu pasti sarang dari 5 Raja Monster. Chu Feng menjelaskan, seolah-olah semua yang dikatakannya benar. Oh. Kau mengatakan yang sebenarnya. Di mana kau melihatnya? Tanya Zi Xuan Yuan dengan saksama. Di dalam beberapa reruntuhan di Provinsi Azure. Tetua Xuan Yuan, jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membawamu ke reruntuhan itu di masa depan untuk melihatnya, tetapi saat ini, menyelamatkan orang adalah bagian yang penting. Bahkan jika aku tidak dapat memastikan bahwa itu adalah sarang Raja Katak Hitam, setidaknya itu harus dicoba, kan? Chu Feng berbohong seolah-olah itu adalah kebenaran, dan hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia berbohong. Namun, Zi Xuan Yuan sangat berhati-hati, dan setelah berpikir sejenak barulah dia menganggukkan kepalanya dan setuju, baiklah, aku akan mempercayaimu sekali saja.